1 Tawarik 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tema kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, jawaban atas doa Yabes. Yabes disebut keturunan Yehuda dari cabang lain, suatu keturunan yang tidak diperhitungkan. Namanya pun bukan merupakan nama yang memiliki arti baik. Yabes berarti sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Namun mengapa Yabes dipulihkan dan namanya terdaftar sebagai orang yang dimuliakan? Mengapa doa Yabes dijawab oleh Tuhan? Suatu pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Doa Yabes ada doa yang sederhana, lugas dan benar, tidak bertele-tele, akan menimbulkan kuasa yang mengandung jawaban Tuhan. Di sini kita akan melihat rahasia doa Yabes dijawab oleh Allah. Yang pertama yaitu tidak mudah putus asa. Jadi ini rahasia doa Yabes dijawab oleh Allah, yaitu tidak mudah putus asa. Apapun yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, tidak putus asa. Seperti kesaksian tadi, Tuhan membuat luar biasa, Tuhan membuat mujizat sehingga dipulihkan dengan sempurna. Kenapa? Karena tidak putus asa. Karena tidak putus asa, tidak menyalahkan Tuhan. Orang kadang-kadang ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan masalah, mulai putus asa, mulai salahkan Tuhan, itu salah. Tapi di sini kita belajar dari Yabes tidak mudah putus asa dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena kalau orang sudah diperhadapkan dengan masalah yang berat, pergumulan yang berat, mau mengatakan Tuhan, kenapa? Kenapa harus saya alami masalah ini, pergumulan ini, tetapi Yabes tidak? Tadi ibu bersaksi pun tidak menyalahkan Tuhan, tetapi tidak juga putus asa, sehingga Tuhan buat luar biasa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di sini kita melihat Yabes adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihinya, sekalipun namanya berarti buruk dan penuh kemalangan. Ia tidak larut dalam penyesalan diri. Yabes tidak menyalahkan Tuhan atas penderitaannya, tetapi Yabes mau berjuang untuk mengalahkan penderitaan yang tertulis dalam namanya dengan mengandalkan Tuhan dan mengabaikan keadaan dirinya. Hatinya penuh percaya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam kalimat doanya pada ayatnya yang ke-10 di situ. Yang berikut, rahasia Yabes dijawab oleh Allah. Doa mencerminkan iman. Doanya yang dia sampaikan kepada Tuhan itu mencerminkan imannya kepada Tuhan, sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Yabes memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Yabes menerima tugas dan tanggung jawab itu apa adanya. Ia mengerjakan dengan setia, bahkan meminta memperluas dengan tugas yang satu itu. Dengan cara demikian Yabes telah menempatkan dirinya dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Yang berikut, mengapa doa Yabes dijawab oleh Allah? Yang pertama, tidak mudah putus asa. Kedua, doa mencerminkan imannya. Yang ketiga, Yabes mengetahui kehendak Tuhan. Dia mengetahui kehendak Tuhan. Kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan hati dan pikiran Tuhan. Mengisi hati pikiran kita dengan hati dan pikiran Tuhan, sehingga apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Jangan ikuti kehendak hati kita atau memaksa kehendak kita supaya kehendak Tuhan jadi, tidak. Tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita, kita dimampukan
kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Seperti Yabes dimampukan karena dia mengisi hati dan pikiran dia dengan hati dan pikiran Tuhan, sehingga dia dimampukan menghadapi masalah. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah, situasi, pergumulan dan tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi marilah kita mengisi hati pikiran kita dengan hati dan pikiran Tuhan. Kalau kita sudah mengisi hati dan pikiran Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi segala masalah yang ada, baik sakit penyakit, baik pergumulan, masalah yang kita hadapi, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah kantor. Isi hati kita dengan pikiran Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya melihat pada Tuhan, bukan melihat pada manusianya. Sehingga kita mau melakukan pekerjaan itu dengan tulus, ya, bekerja dengan tulus, dan Tuhan akan mempertimbangkan apa yang kita kerjakan. Kita melihatnya habis tanggung jawab dia lakukan dengan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab yang dia dipercayakan baginya dia lakukan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong dia. Itu adalah cermin dari imannya kepada Tuhan. Tetap kerjakan apa yang dipercayakan bagi kita dengan sebagaimana mestinya. Yabes sendiri melakukan itu. Yabes mengetahui kehendak Tuhan. Kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kata hati dan pikiran Tuhan. Jangan ikuti kata hati sendiri, sebab doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberkati kita dengan hidup yang berlimpah. Kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan kehidupan yang berlimpah-limpah, seperti yang dialami oleh Yabes. Ketika dia melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan memberkati dia. Sekalipun kalau kita mau melihat ini, Yabes dari segi keturunan itu dari keturunan Yehuda dari cabang lain, sudah agak terpinggirkan, sudah tidak juga istilahnya dihiraukan, tidak terlalu dipikirkan keturunan dari Yehuda dari cabang lain, karena Yabes masuk di dalam kategori itu. Tetapi di sini kita melihat justru Yabes juga dimuliakan. Yabes akhirnya diperhatikan. Kenapa? Dia mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak mudah putus asa. Ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun dia berpikir, oh saya seperti ini, yang mungkin tidak mungkin dijawab. Kadang-kadang berpikir tak mungkin dijawab doa saya, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan di dalam doanya, dan yang yakin bahwa dengan iman yang ada padanya, doanya pasti Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab. Dia mengerti, dia harus mengetahui kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Kadang-kadang kita memaksa kehendak pribadi untuk terjadi supaya menjadi kehendak Tuhan, itu salah. Kadang-kadang seolah-olah kita memaksa kehendak kita supaya kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mau dijawab oleh Tuhan, kita mau serahkan doa kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang berbuat, bukan kita yang berbuat. Tuhan yang berbuat. Maka ada yang mengatakan, kita katakan biar Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan. Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan. Ada orang datang minta doa kepada saya supaya dapat jalan keluar, dan pada waktu itu dia menginginkan supaya saya juga
langsung memberikan jalan keluar bagi dia ketika dia datang dan minta didoakan. Cuma saya mengatakan demikian, saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, kalau saya mau kasih jalan keluar itu rasanya tidak bisa. Kok begitu Pak? Ya iya, saya hanya memberikan jalan keluar mendoakan Bapak dan Ibu. Tetapi kalau saya kasih jalan keluar lain, saya tidak bisa. Jadi bingung, tetapi saya bilang jalan keluar saya hanya berdoa. Kita berdoa saja. Yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan yang kasih jalan keluar. Kalau Tuhan yang kasih jalan keluar itu luar biasa, dan kita akan merasakan luar biasa. Kita akan merasakan damai, kita akan merasakan sukacita karena Tuhan yang kasih jalan keluar, bukan pendetanya. Karena pendetanya Tuhan cuma pakai. Dan akhirnya mau tak mau dia mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan akhirnya ketika kita berdoa berapa hari kemudian terus berjalan, dia datang, terima kasih Pak, Tuhan kasih jalan keluar dan setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Berdoa kepada Tuhan. Yabes juga seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu, dia tidak datang kepada Tuhan yang mau cari jalan keluar lain, tidak akan terjadi. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi oleh karena dia mau datang kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak dia yang jadi, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa dan Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Itu yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ada pergumulan, kalau kita ada masalah, datang kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak kita. Jangan memaksakan kehendak Tuhan untuk jadi di tengah-tengah kehidupan kita, itu tidak akan terjadi kalau kita memaksa kehendak kita. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja. Banyak pengalaman-pengalaman Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka menyerahkan segala pergumulan mereka kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka sudah tidak ada jalan lagi. Itu memang tidak ada jalan, memang tidak ada jalan. Mereka di laut terbenam sudah tertutup, harus berenang lewat laut. Tetapi Tuhan buka jalan. Ini memang dibuat jalan. Laut terbelah. Kalau kita lihat orang-orang yang buka jalan pakai stone diratakan, itu langsung rata. Luar biasa Tuhan buka jalan. Dia buat angin, batu-batu karang terlempar, jadi jalan biar orang Israel dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat menyeberang laut berat. Setelah mereka sampai di seberang, ditutupnya lagi laut itu dan orang-orang Mesir yang mengejar mereka mati semua. Ini kan luar biasa. Dan banyak pengalaman-pengalaman lain dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Tuhan memberikan jalan keluar dari tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi, dan tentu itu juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Masih terjadi. Ketika kita punya masalah besar, pergumulan besar, datang kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Laut bisa terbelah, apalagi cuma masalah kita, cuma pergumulan kita, cuma tantangan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Laut bisa terbelah dengan Tuhan membuat jalan, orang bisa lewat di situ. Ini luar biasa. Kalau kita sendiri alami hal itu, berjalan bersama-sama orang-orang Israel, kita jalan di situ di samping kiri laut, bagaimana ya rasanya? Dalam masalah yang kita sudah ada jalan, Tuhan buka jalan, dindingnya laut. Bagaimana perasaan kita ini? Di atas ini laut yang tinggi, samping kiri dindingnya air laut, luar biasa. Nggak bisa saya mau membayangkan, mau menggambarkan bagaimana
orang Israel tiba-tiba mereka melihat ada jalan dan mereka masuk, diperintahkan lewat jalan situ dan berjalan. Dan mereka punya jalan dan mereka berjalan di situ dan mereka melewati laut itu luar biasa. Ya sekarang mungkin kita tidak mengalami seperti apa yang orang Israel alami, tetapi Tuhan mau kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau kita mau mengikuti kehendak Dia, kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita juga dimampukan untuk melewati segala persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Saat ini kita tidak dibuka jalan seperti orang Israel, tapi Tuhan mau kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Sehingga ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, banyak hal yang tidak mampu kita pikirkan untuk kita menyelesaikan masalah itu, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati masalah demi masalah, sehingga pendewasaan iman terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Iman kita semakin bertambah, iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, karena kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang berikut, rahasia doa Yabes dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Yang kedua, doa mencerminkan iman. Yang ketiga, Yabes mengetahui kehendak Tuhan. Dan yang keempat, Yabes minta Tuhan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ini yang meminta kepada Tuhan. Perluas, di sini saya lihat kekuasaan erat kaitannya dengan pemasyuran nama Allah. Memperluas berarti memasyurkan nama Allah oleh Allah dan kepada Allah, bagi Dialah selama-lamanya dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi dia memperluas seperti memasyurkan nama Allah. Ketika semakin luas dia kekuasaannya, dia semakin luas, semakin memperluas, memasyurkan nama Allah di tengah-tengah kehidupannya. Itu yang terjadi. Yabes meminta untuk memperluas daerah kekuasaannya, sehingga dia memperluas nama Allah, dimasyurkan semakin luas lagi. Jadi terkait dengan amanat agung, setiap orang percaya harus memasyurkan namanya kepada segala bangsa. Yang kelima, Yabes sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Ya, kita harus juga menyadari bahwa tanpa Tuhan semua yang kita buat, semua yang kita lakukan itu semua sia-sia. Jadi tanpa Tuhan semua sia-sia. Tapi menyadari bahwa semua oleh karena Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita itu semua karena Tuhan. Ya, dia sadar bahwa segala sesuatu yang diterimanya berasal dari Tuhan. Pernyataan bahwa kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, merupakan pengakuan bahwa semuanya karena Tuhan. Pengakuan yang sedemikian itu membuat Tuhan berkenan kepadanya. Kesadaran itu sejalan dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Saya percaya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita semua. Jawaban atas doa Yabes, ya, rahasia doa Yabes dijawab oleh Tuhan. Pertama, kita lihat bahwa tidak mudah putus asa. Dan kedua, kita melihat bahwa doa mencerminkan iman. Yang ketiga, Yabes mengetahui kehendak Tuhan. Yabes meminta Tuhan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dan kelima, Yabes sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yabes. Yabes juga mempunyai arti sakit dan banyak hal yang dia alami di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi kami juga dapat belajar dari Yabes bahwa dia senantiasa
tidak mudah putus asa di tengah-tengah kehidupannya, dan dia selalu berdoa adalah cermin dari imannya, dan dia bisa mengetahui kehendak Tuhan, sehingga apa yang dia doakan dijawab oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, yang juga boleh menguatkan, meneguhkan kami, yang mungkin kadang-kadang kami juga berdoa lain bukan seperti apa yang dia habis doakan. Kadang-kadang kami mungkin memaksakan kehendak Engkau Tuhan, tapi kami belajar lagi dari doa Yabes, sehingga kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami yang jadi, sehingga apa yang kami doakan Tuhan, Tuhan juga dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, dimasyurkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.